Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih bersama saya Erik Yusuf dan Bang Mujlay di acara Satukan Soft Indonesia edisi khusus, edisi spesial, edisi Melek IT. Dan kali ini kita punya judul cara menggunakan internet dengan cerdas atau bagaimana kita bergaul dengan internet. Bergaul ya. Bang Mujlay suka temenan sama internet kan? Kan ini bergaul. Ya nggak artinya kita berteman begitu. Bukan. Karena kita kan menggunakan yang namanya smartphone. Smartphone itu dalam bahasa Indonesia artinya telepon cerdas, ya kan? Smartphone. Gini. Biasanya smartphone itu teleponnya memang sudah smart, tapi yang pakainya belum tentu. Nah makanya ada istilah smartphone for a smart people. Telepon cerdas buat orang yang cerdas juga. Terus gimana? Posisi orang yang kurang cerdas itu gimana? Berarti kalau smartphone untuk smart people. Kalau yang kurang smart, phone-nya apa dong berarti? Makanya. Oh, jadul phone for jadul people. Baik. Jadul. Kalau ngomong nggak smart nggak enak ya. Oh iya betul. Jadul aja lah. Ini kalau saya lihat mau pada bertanya nih kayaknya dari ya. Tadi mulutnya udah celangap ini. Oh iya, udah komat kamit begitu. Iya. Oke, saya tanya dulu, siapa yang mau bertanya? Wah, banyak banget. Oke, kalau begitu tanya sendiri, jawab sendiri. Jangan dong. Ibu-ibu ini mau nanya, nanti ada yang jawab. Siap. Oke, siapa duluan? Siapa? Ibu semangat 45 ya atau semangat 2019 sekarang. Ayo. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Nasution dari Bintaro. Mau bertanya kepada Bapak Ustadz atau Bapak Israel, bagaimana caranya atau menjadi Muslim yang cerdas dalam menggunakan internet? Baik Ibu. Langsung ya kita jawab ya. Bagaimana menjadi Muslim yang cerdas dalam menggunakan internet? Nah, nih yang Isra nih ya. Gimana sih yang Muslim yang cerdas itu sebetulnya menggunakan internetnya seperti apa sih? Untuk apa sih? Apa kita sudah cerdas gitu menggunakan apakah internet? buat belanja doang? Gitu. Atau untuk apakah untuk belanja doang atau untuk nyinyirin orang gitu ya? Kayaknya lebih banyak nyinyirin orang. Gimana? Gimana nih Pak? Jadi untuk menjawab itu memang kita harus tahu dulu apa itu cerdas. Nah ini keren nih. Nah, menurut saya yang namanya cerdas itu adalah kalau kita ngomong itu tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Ya. Jadi cerdas itu tidak harus pintar, tidak harus pandai. Walaupun anak kecil bisa lebih cerdas daripada profesor. Kalau dia ngomong seperti tadi itu, seperti Al-Quran, Al-Isra ayat 36. Jadi dia menyampaikan apa yang dia punya pengetahuan tentangnya. Itulah cerdas. Jadi kalau dia menggunakan smartphone itu secara cerdas, nah dia menggunakan untuk kebutuhan sesuai dengan apa yang telah dinasihatkan oleh ustadz, oleh kiai, bukan untuk melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Apalagi menyebar fitnah kan? Apalagi menyebar fitnah. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya menggunakan internet atau HP dengan cerdas adalah yaitu tadi. Kalau ditanya kamu apa? Oh saya sedang menggunakan ini. Untuk apa? Untuk ini. Dia bisa menjawab. Kebalikan dari cerdas, tidak cerdas adalah kalau dia menyampaikan sesuatu yang di luar kemampuannya. Mungkin ada istilahnya menipu. Karena ini juga bahaya sekali kalau kita berbohong. Kalau orang sekali berbohong, menutupinya adalah dengan kebohongan yang lain. Kebohongan yang lain akan ditutupi dengan kebohongan lagi. Itu yang namanya tidak cerdas menurut saya. Insya Allah ya Bu ya. Tuh, jadi kalau misalnya kita berbicara bagaimana sih Muslim yang cerdas menggunakan smartphone-nya atau gadgetnya, sebetulnya ada kata-kata lain yang kita pahami itu namanya adil. Al-adil. Kalau adil itu selalu kalau Asmaul Husna diikuti dulu sama al-hakam. Al-hakamul adil, ya kan? Artinya apa? Al-hakam itu keteraturan, sesuatu yang diatur, ditetapkan itu untuk
ditempatkan di tempatnya dan proporsional, itulah adil. Nah, itu kaidah usulnya ada tuh saja. Kaidah usulnya, Wa betul. tu'usain fi makani. betul. Yang meletakkan suatu itu pada tempatnya. Pada tempatnya itu adil. Jadi kalau kita mau pakai handphone, ini juga harus adil. Untuk apa dipakainya? Sesuatu yang memang menggunakan handphone itu untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang iya betul. Jadi Jangan bukan berlebihan, untuk yang ya. berlebihan dan lain-lain ya. Baik. Ya. Ada pertanyaan lagi yang kedua. Siapa lagi yang mau Siapa nanya, lagi? Bu? Bu. Nah, Ibu, ayo. Yang depan duluan nih. Udah siap. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Evi dari Bintaro. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz dan Pak Isro. Bagaimana membedakan berita yang hoax dan yang asli? Asli, oke. Karena tulisannya sama semua. Ada tuh. sama ya, baik, alhamdulillah. Jadi Ya. gimana caranya membedain yang hoax dan yang asli? Karena dicium baunya sama, dilihat hurufnya sama gitu. Ini kira-kira gimana nih? Coba Mbak Sesi dulu deh. Gimana kalau Ses. Mbak Sesi? Nah, Aduh, kalau saya sih gimana ngelihat berita ini hoax apa enggak gitu? yakin aja sama diri sendiri saya mah. Oh gitu ya? Kalau saya maksudnya kayak, ya itu endus aja sendiri. Ini bener apa enggak ya gitu. Ini bener nggak ya? Bener nggak ya? Gitu Bener nggak ya, bener nggak? Oke. Tapi nggak usah deh, nggak usah disebar lagi dari Iya, gimana hati? Gimana kalau yang? Saya tetap pada lagi-lagi maaf surat Al-Isra ayat 36 lagi. Ya, ya. Maaf ini berkali-kali karena memang ini ampuh sekali. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya Yang pengetahuan ketahuan. tentang. Ada berita mengenai artis. Ini artis ini saya tidak kenal. Artis ini menyeleweng dengan ini. Nah, kita tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Iya. Saya tidak kenal kok. Jadi nggak punya kepentingan dengan itu, mendingan punya nggak usah kepentingan, gitu ya. Tidak usah. Jadi bukan membedakan apakah ini hoax atau tidak. Menurut saya ukurannya adalah itu ada manfaatnya atau tidak. Baik. Itu saja. Saya- Jadi kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan Nggak usah. saja. Ya, Bagaimana kita tahu manfaatnya kalau kita tahu punya pengetahuan tentangnya? baik. Nah itu ya kira-kira. Tapi pasti ibu-ibu juga bertanya nih, Ustadz, kalau ini yang disebarinnya hadis ini gimana nih? Katanya kalau misalnya begini dapat 100 pahala ini gini. Nah, itu kan? Gini, pertama dalam ilmu hadis itu kita harus tahu ini sanadnya. Ya. Ini dari mana nih? Gitu. Jadi yang menyebarkannya siapa? Kemudian dari mana asalnya? Ya, apakah ini memang bersanad terus kepada Rasulullah SAW? Kan begitu. Ya. Nah, kalau dalam ilmu hadis itu ini. Jadi kalau kita menerima berita juga, siapa yang menyampaikan berita? Kalau orang fasik, fatabayun. Kalau orang yang fasik itu orang yang kemudian mencurigakan, orang yang nggak dekat sama Allah, orang yang sering maksiat, semua yang diberitakan dari mulutnya semuanya fatabayun. Kata Allah apa? Klarifikasi. Wajib itu. Nah, tapi kalau dari seseorang yang bisa dipercaya kapasitasnya, ulama dan lain-lain, insya Allah. Walaupun gitu, kemudian lihat selain sanad adalah jumhur. Kebanyakan menyampaikannya seperti apa? Dari orang-orang yang